serta aturan-aturan yang terkait. Di sini tentulah saya tidak ingin mengajak menyelam lebih jauh terkait penyedia, karena penyedia ini pada umumnya pasti Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya metodologi ketika membangun suatu gedung atau merehabilitasi atau merenovasi suatu gedung. Tentu dari proses KAK, spektek dan lain sebagainya sudah berpedoman pada aturan-aturan yang terkini. Di sini saya coba menggunakan atau memilah satu proses lagi ketika menggunakan metodologi swaklola. Nah, swaklola itu sendiri ya di Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swaklola ini diatur juga di dalam juknisnya pendidikan ya, tapi tidak seperti tahun 2020 dahulu ya, 2020 dahulu ke bawah itu secara detail juknis pendidikan itu menjelaskan mekanisme swakelolanya gitu. Tapi ini ketika menyebutkan menggunakan metodologi swaklola titik begitu. Jadi benar-benar mengacu kepada Perlem begitu ya. Mengacu kepada Perlem nomor 3 tahun 2001-nya LKPP. Maka dari situ membuat kebingungan dan kegalauan kepada dunia pendidikan pada umumnya ya yang menggunakan mekanisme atau metodologi swaklola. Nah, di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, critical point dari apa yang saya sampaikan di atas tadi. Saya tidak menyampaikan secara runut ya Pak San ya untuk materi saya cuma mengajak diskusi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga saja di awal, jadi saya ingin memulai ini dalam rangka webinar-webinar selanjutnya. Jadi ini adalah langkah pertama kita dalam menuju bulan Ramadan gitu ya Pak San ya. Jadi memang di sini kita ingin mengajak diskusi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana dunia pendidikan di wilayah Bapak Ibu sekalian terkait mekanisme pengadaan yang menggunakan dana dak fisik itu sendiri. Critical point yang ingin saya sampaikan adalah di sini dalam juknisnya pendidikan ya nomor 3 itu ya. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini critical point dia tidak mengatur juknis bagaimana cara bersuaklola, tapi tetap mengacu kepada perlemnya LKPP, begitu ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu membayang-bayangkan apalagi di dunia pendidikan membayang-bayangkan mekanisme swakelolanya pendidikan yang dahulu, gitu ya. Jadi nanti kemana-mana jalan berpikirnya, nggak akan ketemu titik temu atau prosesnya nanti ketika Bapak coba membayangkan mekanisme swakelolanya versi pendidikan yang dahulu. Makanya di sini saya anggap ini critical point ya. Ketika sudah mengacu kepada aturan yang terkini terkait dengan swakelola, maka kita pegang betul terkait dengan swakelolanya LKPP yaitu Perlem 3 tahun 2021. Nah, di sini critical point yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal dak fisik pendidikan ya di bidang pendidikan ini dilakukan oleh dinas melalui mekanisme swakelola. Ini yang saya merahkan melibatkan satuan pendidikan. Berarti Bapak Ibu sekalian wajib ya melibatkan satuan pendidikannya. Satuan pendidikan itu apa? Sekolah ya. Kalau dulu itu namanya sekolah, sekarang udah dirubah menjadi satuan pendidikan ya. Jadi jangan sampai dinas ketika menggunakan metodologi swakelola tidak melibatkan, karena di juknisnya itu menyebutkan bahwa melibatkan satuan pendidikan begitu ya. Jadi minimal ada persetujuan dari kepala sekolah bahwa yang ingin kita lakukan adalah konsepnya swakelola begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini terus saya merahkan lagi persetujuan ya, pelaksanaan swakelola harus mendapat persetujuan kepala satuan pendidikan. Jadi persetujuan dari kepala sekolah ketika melakukan proses atau metodologi swakelola. Nah, critical point yang ketiga tidak kalah penting adalah apalagi yang lagi heboh ya, lagi orang-orangnya pada saat ini adalah TKDN gitu ya. Pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang mana Impres nomor 22 tahun Impres nomor 2 tahun 2022 kemarin ya, yang memang instruksi presiden terkait dengan TKDN. Ini juga kita pegang teguh atau kita pedomani. Ya, jangan sampai critical point ini dilalaikan atau digugurkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa yang sudah menggunakan metodologi penyedia sudah ongoing ya, sudah berjalan ini proses perencanaannya, proses tender
atau seleksinya ya sudah berjalan. Yang kita takutkan adalah proses swakelolanya, apakah sudah berjalan, begitu ya? Karena masih kegalauan dan kebingungan penetapan status swakelola tipe berapa, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya coba tangkap kenapa ini adalah pembuka webinar saya pada hari ini ya. Ini saya tidak coba merunutkan seluruh rangkaian slide saya, tapi saya coba ambil garis besar dari materi-materi saya pada hari ini begitu untuk saya lemparkan untuk berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian. Ingatkan kepada orang-orang yang Aduh, kok ada ini ya Pak? Bocor suaranya. Lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah memiliki. Bisa di ini kan ya Pak San suaranya. Oke, baik. Di sini terkait dengan Perlem 3 2021. Perlem 3 ini mengenai swaklola ya. Jadi swaklola ini cara memperoleh barang jasa ya yang dikerjakan oleh sendiri kementerian, lembaga, perangkat daerah ya, ataupun organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang dimana dibagi menjadi 4 tipe ya. 4 tipe itu ada tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran itu sendiri ya. Ini seperti yang kita laksanakan sehari-hari, biasanya di PU juga sering melaksanakan tipe 1 ini ya. Dan di dinas juga atau SKPD di luar teknis juga sering melakukan tipe 1 ketika melaksanakan seperti BIMTEK ya, sosialisasi di program-programnya dan sebagainya. Begitu juga dengan tipe swaklola tipe 2 swaklola ini juga direncanakan dan diawasi oleh KLPD ya, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swaklola. Jadi ini juga salah satu tipe ya bisa dilaksanakan semisal SKPD melaksanakan swaklola atau bekerja sama dengan SKPD teknis ya, atau dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Tipe 2 juga selanjutnya di sini direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Ya, di sini juga misal dari dinas ya bekerja sama dengan Balai POM misalnya terkait dengan sertifikat halal dan sebagainya, ataupun dari ICW begitu ya, organisasi masyarakat yang memang dasar legalitasnya jelas begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan pilihan keempat adalah tipe 4 ya, swaklola tipe 4 itu direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan oleh serta diawasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Di sini saya coba menggambarkan inilah 4 tipe swaklola yang diatur oleh Perlem tadi yang saya sampaikan di atas, critical point ya. Jadi critical point terkait perundang-undangan itu adalah swaklola. Ketika kita menggunakan metode swaklola, maka 4 tipe inilah yang mengatur bagaimana jalan atau proses pekerjaan kita ketika kita melaksanakan swaklola, begitu ya. Jadi tidak ada mekanisme swaklola lain selain 4 tipe ini. Selanjutnya saya coba lompat-lompat ya, di sini terkait dengan tujuan. Nah, ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Bapak Ibu menyusun rencana kegiatan anggaran atau RK ataupun URK ya, usulan rencana kegiatan di dunia pendidikan itu seharusnya sudah melihat tujuan swaklola ini ketika kita memilih metode swaklola, begitu ya. Jangan sampai tidak ada melihat tujuan itu ya, tujuan swaklola itu ketika kita memilih jalan menggunakan swaklola. Ternyata kita ambil 7 cantolan ini satu pun nggak nyangkut gitu ya terkait dengan mekanisme swaklola untuk dak fisik pendidikan kita. Minimal dari 7 ini satu yang sangkut. Jadi ada dasar ya, ada justifikasi yang jelas ketika kita menggunakan metodologi swaklola. Apalagi di dunia pendidikan ini kan di dak fisik pendidikan ini rehabilitasi dan pembangunan itu dilaksanakan menggunakan dana dak ya. Jadi jangan sampai ketika kita memilih metodologi swaklola, 7 tujuan ini tidak satu pun yang sesuai, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya ulang kembali, tujuan swaklola ini ada 7 ya. Ada 7 ya. Di sini pertama adalah memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha.
Baik, Bapak Ibu. Kalau kita kupas dengan dunia pendidikan, rehabilitasi ataupun pembangunan kira-kira apakah tidak disediakan oleh pelaku usaha? Ya, saya lempar kepada Bapak Ibu sekalian ke forum, saya lempar apakah untuk pembangunan fisik ya, pembangunan gedung sekolah, ya, pembangunan jamban atau toilet, pembangunan perpustakaan, pembangunan lab belajar begitu tidak diminati atau tidak disediakan oleh pelaku usaha. Ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya, apakah tidak fisik pendidikan itu sendiri memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit terjangkau. Dan itu kita kembali lagi tujuannya masuk atau tidak. Apakah terkait pembangunan, terkait rehabilitasi itu tidak diminati, begitu ya? Saya rasa kalau sudah pembangunan rehabilitasi banyak pelaku usaha yang mampu ya. Kalau menurut kacamata saya. Terus selanjutnya memenuhi kebutuhan barang jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian lembaga perangkat daerah. Ini juga kembali saya lemparkan ke forum diskusi ya. Apakah di Dinas Pendidikan ataupun SKPD teknis ya, di pendidikan itu sendiri mempunyai sumber daya yang mumpuni terkait dengan pekerjaan konstruksinya, begitu ya. Ini juga menjadi kendala ketika kita melaksanakan dengan metodologi swakelola. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah ini juga sama ya, meningkatkan kemampuan teknis. Semoga saja di SKPD teknis itu, SKPD pendidik atau di Dinas Pendidikan itu memiliki sumber daya manusia yang secara teknis mampu melaksanakan swakelola gitu ya. Di poin selanjutnya meningkatkan partisipasi ormas ataupun kelompok masyarakat ya. Ini juga kita melihat apakah memang di daerah Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan mekanisme swakelola melaksanakan dak fisik ini, apakah di daerah Bapak Ibu itu ormas dan kelompok masyarakatnya memang memahami terkait konstruksi gitu ya. Memang masyarakat konstruksi kalau kita menyebutnya atau lingkungan konstruksi begitu ya. Jangan sampai juga ketika kita menetapkan status swakelolanya bersama ormas misalnya atau kelompok masyarakat, masyarakatnya tidak memahami konstruksi, itu risiko juga terkait dengan pelaksanaannya. Selanjutnya meningkatkan efektivitas atau efisiensi yang dilaksanakan melalui swakelola. Ya, jadi juga meningkatkan efektif dan efisiensi yang jika dilaksanakan melalui swakelola. Jangan sampai ketika kita melaksanakan dengan metodologi swakelola malahan tidak efektif dan tidak efisien. Ketika ini kita pilih, kenapa kita harus lakukan dengan mekanisme swakelola? Ya, jangan sampai ketika kita menetapkan ini ternyata tidak efektif dan tidak efisien. Ya. Malahan berbahaya bagi penetapannya begitu ya, sehingga akan berdampak kepada prosesnya nanti gitu ya, ketika memilih dengan tujuan inginnya meningkatkan efektivitas atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola, ternyata dilaksanakan tidak efisien dan tidak efektif, jadi kendala gitu ya. Selanjutnya juga tujuannya memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia. Saya rasa ini tidak rahasia ya untuk pembangunan gedung sekolah ataupun rehabilitasi gedung sekolah, tidak rahasia ya. Beda dengan mungkin pengadaan soal ujian dan sebagainya, itu sifatnya rahasia ya. Pak San, saya sampai jam berapa ya Pak San? Ya Pak. Sampai jam berapa ya supaya nggak mentok maghrib ya, takut mentok ya, maghrib nanti. Mungkin sampai jam 5 kurang ya Pak ya? Jam 5 ya? Ya boleh, saya coba loncat-loncat ya. Sini paling penting yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah persyaratan ya. Persyaratan atau penyelenggara dan persyaratan. Jadi ini penyelenggara dan persyaratan tipe 1. Di sini tipe 1 itu sendiri persyaratan swakelola memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Ini juga jangan menjadi dasar lah bahwa kita mampu, ya, kita siap melaksanakannya, ya. Jangan sampai kita
membentengi ya atau menganulir seluruh proses ketika barang ini kita tetapkan swakelola atau metodenya kita lakukan swakelola. Hilang semua analogi berpikir kita ya jadinya ketika kita tidak mengindahkan persyaratan ya. Kalau PU saya yakin bisa karena mereka mempunyai kemampuan teknis. Kalau pendidikan coba kecuali memang di pendidikan itu memiliki personil atau SDM yang memang dari teknik ya atau dari teknis ya sehingga mampu melaksanakan swakelola dengan sendirinya begitu ya. Tipe 2 juga sama ya di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tipe 2 ini juga memiliki sumber daya yang cukup dari kemampuan teknis untuk melakukan swakelola. Ya, di sini juga balik lagi atau dasarnya ada kemampuan teknis ya, memiliki sumber daya dalam melaksanakan swakelola ya. Jadi untuk pendidikan tidak mudah ya. Untuk pendidikan tidak mudah yang saya lemparkan ke forum ya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan metode swakelola ya, di seluruh Indonesia ya, saya rasa tidak semua menggunakan penyedia. Ada beberapa tempat yang menggunakan swakelola yang sampai saat ini juga masih belum ongoing ya, masih berpikir tipe apa yang mau kita gunakan. Begitu ya. Sehingga akan berpengaruh pada serapan anggaran gitu ya. Ini kita menggunakan dana DAP ini tentulah ada mekanisme penganggaran pencairan yang memang diatur ya, terminnya ya, kapan terakhir harus mengajukan itu sudah diatur semua di PMK ya, di ONSPAN juga sudah jelas ya. Jadi tidak bisa seperti APBD ya, bebas saja kita mencairkan sampai pekerjaan selesai, tapi ini sudah memang ada batasan pelaporan lengkap semua sudah harus kita laksanakan ya, sudah ada aturan-aturan yang mengikat begitu Bapak Ibu sekalian. Tipe 3 begitu juga ya terkait dengan penyelenggaraan tipe 3 ya. Di sini ada persyaratan ya ketika kita menggunakan ormas ya, organisasi masyarakat ya. Minimal dia memiliki berbadan hukum yang jelas ya, hukum yayasan atau kumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham ya. Mempunyai NPWP ya, status wajib pajaknya, KSWP ya, memiliki struktur organisasi pengurus, memiliki anggaran dasar ya, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan ya. Jangan saya contohkan misal mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan. Di sini jangan sampai ormasnya, misalnya ormasnya bukan ormas konstruksi, ya melaksanakan pekerjaan konstruksi, ini sama saja begitu ya, berbahaya juga, nggak linear nanti, nggak nyambung ya. Minimal ya berhubungan dengan barang jasa yang ingin kita adakan ya. Mempunyai personel tetap dan keilmuan dan pengalaman teknis untuk calon ketua tim pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial. Nah, di sini juga sama ya, apakah di ormas ini memiliki ini ya, memiliki personel tetap dengan keilmuan pengalaman teknis ya, jangan sampai ormasnya tidak memiliki kemampuan teknis begitu ya. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, ini tentulah pasti harus dimiliki setiap ormas. Dalam hal akan melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing mewakili kemitraan tersebut. Ya, ini untuk tipe 3. Ya, banyak sekali saran untuk tipe 3 ya. Tipe 4 ya, ini yang memang lagi sering didiskusikan ya, lebih apakah ini lebih sesuai untuk digunakan ke swakelola pendidikan begitu ya, atau mekanisme dakvisi pendidikan. Di persyaratan tipe 4 ya, di sini Perlem menjelaskan bahwa surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang memiliki sekretariatan dengan alamat yang benar, jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, dan memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Ya, jadi di sini juga adalah dasar ya, dasar Bapak Ibu sekalian dalam menentukan persyaratan tipe 4-nya. Jangan sampai dipaksakan betul gitu ya. Dipaksa-paksakan bahwa tipe 4 ini begini loh. Ya, atau komite sekolah itu tipe 4 loh gitu ya. Jangan sampai seperti itu Bapak sekalian. Jadi inilah alur konsep berpikirnya swakelola versi Perlem 3. Jadi memang dulu diatur penyelenggara atau pelaksana swakelola itu adalah
P2S ya, panitia pelaksana sekolah ya. Kalau dulu tuh di Juknisnya Permendikbud ya di 2020 ke bawah itu ada P2S, ada komite sebagai badan pengawas ya dalam proses pelaksanaan konstruksinya ya. Ada fasilitator di situ ya, fasilitator perencana, fasilitator pengawasan ya ada. Nah, ketika kita menggunakan Perlem 3 terkait suatu kelola, itu dilemanya ya, dilemanya terkait dengan hal ini, sehingga satu pun ketika dicantolkan menyebabkan kebingungan yang sangat apa ya, bingung akut lah kalau bahasa kita ya Pak Hasan ya. Jadi penempatan tipe ini satu pun tidak cocok ketika kita lihat dengan proses tujuan pengadaan itu sendiri, tujuan dari swaklola itu sendiri. Mungkin itu saja ya Pak San ya. Kalau ini terkait dengan tahapan persiapan ya mungkin bisa dibaca ya, bisa dibaca bersama, nanti bisa di-share. Ini hanya penetapan status dan sebagainya. Dan dokumen tambahan lainnya ya Pak San. Jadi ini dokumen-dokumen apabila menggunakan mekanisme swaklola, bahwasanya swaklola itu ada penyedia juga di dalamnya, bisa dikolaborasikan, misalnya menggunakan penyedia di dalam swaklola itu juga bisa ya. Ada mekanisme pekerjaan fisik yang kita lakukan, misalnya pekerjaan jalan gitu ya, untuk tenaga terampil atau pekerjanya kita bekerja sama dengan TMMD misalnya, tapi pengadaan untuk barangnya misalnya aspal, sirtu itu kita lakukan dengan metodologi pengadaan barang ya, itu bisa dikombo seperti itu juga diatur dalam mekanisme Perlem 3 ya, terkait dengan swaklola. Mungkin itu ya Pak San, kita lebih jelasnya nanti kita lebih ke diskusi aja. Saya hanya menjelaskan ulang karena sampai saat ini saya masih dapat pertanyaan-pertanyaan di WA dan juga masih seputar swaklola. Jadi konsep berpikir kita adalah jangan sampai metodologi ini yang menyebabkan permasalahan di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai cara kita memilih jalan itu yang menjadikan kita bermasalah dengan hukum gitu. Itu yang harus diperhatikan bersama. Jadi critical point kita memang diatur ya terkait dengan mekanisme penyediaan swaklola ini, tetapi tentulah Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu letak kondisi geografis daerahnya masing-masing, apakah lebih tepat digunakan lewat penyedia ataupun tepat menggunakan swaklola begitu. Bapak Ibu yang lebih tahu dengan geografisnya, jangan sampai hal itu yang akan menyebabkan prosesnya nanti terkendala dan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu ya Pak San ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas materinya sangat sekali. Mungkin di sini ada yang raise hand Pak Nur. Di sini ada yang raise hand Pak Irwan Iskandar. Mungkin Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini kebetulan Pak, kebetulan sekali saya barusan kemarin Dinas Pendidikan Kabupaten saya berkoordinasi kepada saya berasal dari Kabupaten Kota Timur Pak. Ya. Jadi saya juga bertugas di bagian pengadaan barang jasa, menjadi anak muda mulai barang jasa. Jadi kebetulan sekali Dinas Pendidikan Kabupaten saya itu berkoordinasi tentang bidang pendidikan. Nah, jadi ada beberapa bidang di Dinas Pendidikan kami itu dia berbeda untuk penetapan pelaksanaan atau juknis tentang pendidikan tinggi. Jadi di pendidikan luar sekolah itu mereka menggunakan sistem pengadaan barang jasa melalui penyedia atau melalui kontraktual. Nah, sedangkan ada dua bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu menggunakan swaklola tipe 1. Dan itu sudah dilaporkan ke kementerian Pak. Jadi setelah dia berkoordinasi dengan saya, bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, saya jelaskan tentang swaklola. Mereka jadi ragu untuk menggunakan swaklola tersebut dan mereka ingin merubah kembali usulan mereka yang menggunakan swaklola tipe 1 tersebut karena
waktu ada sharing dengan kementerian, itu kementerian sudah memberikan, ini Kementerian Pendidikan sudah memberikan lampu kuning bahwasannya hati-hati dalam menetapkan sekolah. Akan tetapi mereka masih belum paham penggunaan sekolah tipe 1 tersebut. Setelah saya menjelaskan, dan mereka jadi ragu. Nah, mereka ini ingin merubah, Pak Nur. Jadi ingin merubah dari penetapan penggunaan swakolola untuk dijadikannya ke penyedia barang jasa atau ke kontraktual. Nah, bagaimana caranya mereka untuk merubah dari penetapan kemarin itu swakolola menjadi ke penyedia barang jasa atau kontraktual tersebut gitu, Pak Nur. Itu yang mereka tanyakan. Bisa nggak Pak Nur dijelaskan gitu? Ya, Makasih. baik Pak Irwan. Dari kabupaten mana Pak Irwan? Kabupaten Kutai Timur, Pak Nur. Kutai, tetangga. Iya. Oke, baik Pak Irwan. Ya, ini memang dilema ya. Dilema, jadi status proses pengadanya kita coba dirubah dalam perjalanan ya. Jadi ini juga akan memakan waktu sebenarnya Pak Irwan. Pak Irwan, jadi begini, ini pernah kita lakukan ya kemarin di salah satu kabupaten kota ya. Ketika awalnya menggunakan metodologi swakolola, tiba-tiba berubah di pertengahan jalan. Nah, ini tentulah akan merubah RKA begitu ya Pak Irwan ya. Iya. Karena di situ ada fasilitator yang nilainya tidak sesuai dengan remunerasi. Benar. Ya, itu yang terkendalanya di situ. Nah, untuk proses WRK itu bukan dokumen DPA ya. WRK itu usulan. Jadi usulan rencana kegiatan. Nah, di sini memang dinas itu diberi pilihan kemarin. Mau pilih metode apa? Iya. Misalnya swakolola, dibuat pernyataan oleh dinas tersebut. Pasti kementerian minta surat pernyataan memilih metode swakolola. Iya. Gitu. Beda dengan penyedia pasti tidak diminta, tapi khusus swakolola diminta. Karena itu dalam rangka justifikasi untuk kementeriannya begitu ya. Bukan maunya kementerian untuk menetapkan swakolola, tapi ini pilihan. Nah, makanya tadi bukan berarti kita menganulir swakolola. Bukan berarti tidak cocok, tapi kita sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja memang saya contohkan misalnya waktu saat yang lalu kita tenderkan di Dakpisik Pendidikan, ternyata penyedianya tidak minat misalnya di daerah tersebut atau jauh dari jangkauan misalnya, itu kan bisa diswakelolakan gitu ya. Itu salah satu langkah tadi sebenarnya. Nah, apabila ini sudah berjalan, bagaimana proses penetapan perubahan? Kalau status perubahan pengadaannya itu bisa sebentar, tapi RKA-nya apakah bisa sebentar gitu? Ini kita kembalikan ke proses perubahan anggarannya, pergeseran, apakah harus mengalami pergeseran ataupun perubahan. Nah, kalau kemarin di salah satu kabupaten kota yang saya dampingi, itu hanya mengubah pergeseran, jadi tidak memakan waktu lama, begitu ya. Bisa dilakukan selama seminggu pada waktu itu. Nggak salah saya 2 minggu yang lalu lah Pak Irwan. Jadi kita rubah menjadi penyedia, ya, walaupun memang remunerasi untuk perencanaannya tidak terlalu sesuai dengan Inkindo gitu ya. Tetapi paling tidak mereka sudah mitigasi dari awal, gitu ya. Mitigasi dari awal itu bahwa di daerah kami sepertinya tidak sesuai loh ketika kita menggunakan swakolola. Karena begini Pak Irwan, di dunia pendidikan ini kan berpikir bahwa swakolola itu seperti swakolola kita yang dulu, swakolola pendidikan yang dulu, ada P2S, kepala sekolah mengadakan rapat dengan komite, dengan warga, dibentuklah panitia. Nah, berpikirnya ke situ gitu. Ternyata tidak. Ternyata kita benar-benar melihat Perlem 3 tadi, di mana ada kita yang melaksanakan sendiri, yang tipe 1 tadi, yang diinginkan kawan-kawan ya di sana. Tapi kita terbentur dengan persyaratan, tidak ada SDM yang teknis, gitu juga berbahaya juga, begitu ya. Nah, saya rasa begini ya, menurut saya kalau memang bisa dikejar, ya memang kalau memang diinginkan mau dirubah, silakan dirubah DPA-nya gitu. Apabila dia harus digeser, jangan sampai dirubah. Kalau perubahan nggak salah saya nggak ini ya Pak San ya, waktunya di Agustus
nggak sempat Pak, nanti nggak sempat. pelaksanaannya nggak sempat. Iya. Iya, Itu kalau dirubah, kalau nggak tahu saya kalau digeser, pergeseran biasanya bisa selama tidak melebihi pagu anggarannya. Hanya merubah merubah pergeseran ya. Kalau nggak salah saya digeser-geser aja sih nggak begitu cepat ya. Kalau Pak San yang paham ini karena dia di Renja. Kalau sekarang kan SIPD, Pak. Nah, itu juga karena pasti ada waktu juga ya. Ya, tidak bisa sembarangan menggeser, Pak. Nah, pasti terbentur juga dengan waktu dan sistem. Nah, kembali lagi dari pertanyaan Pak Irwan ya, kalau memang baru sekarang mau dirubah, saya rasa nggak sempat, begitu ya. Menurut saya untuk mitigasi, apalagi Pak Irwan di UKPPJ ya, kalau memang ini tidak ada kepentingan dan sebagainya, coba diswakelolakan tipe 2, begitu ya. Biarkan dinas PU yang melaksanakan, ya. Mungkin lebih efektif, kecuali memang bisa dilaksanakan dengan tipe 4 di sana ya. Saya nggak tahu Pokmasnya apakah memahami konstruksi atau gimana, saya kurang tahu di daerah sana ya. Tapi ada juga di daerah-daerah yang menggunakan metodologi tipe 4, Pak Irwan. Iya. Gitu ya. Dan ada juga di tempatnya Pak Tatang itu tipe 3 malahan. Ya. Iya. Ada teman saya itu Pak Tatang itu Tatang tipe Santani Pak ya, Tatang iya, Santani. iya, dia tipe 3, tipe 4. Iya. Ya, jadi tidak juga semua geografis itu kita paksakan satu tipe, Pak Irwan. Iya, betul. Bisa juga kita gunakan, oh cocoknya tipe 4 loh di sini, oh cocoknya tipe 2 loh, oh cocoknya tipe 3 loh. Itu kembali lagi dengan kebutuhan kita di sana, atau memang geografisnya seperti itu gitu. Jadi mungkin masukan ya kepada rekan-rekan di sana. Saya rasa untuk merubah ke penyedia cukup berat ya, dengan waktu yang begitu pendek ini. Saya rasa takutnya kan kita diberi batas itu 27 Juli ya, Pak Irwan. Udah berkontrak semua, Pak. Iya, takutnya nggak ngejar gitu ya. Coba laksanakan dengan inovasi-inovasi kontraknya gitu, atau inovasi pengadaannya di sana, berkoordinasi dengan semua pihak ya. Misalnya di APIP gitu ya. Brainstorming juga dengan APIP, brainstorming juga dengan BPKAD, coba brainstorming apabila didampingi oleh rekan-rekan APH, misalnya brainstorming juga kepada mereka, apakah ini kita lakukan lewat penyedia, waktunya juga nggak ngejar gitu ya. Kalau tidak diserap juga salah begitu ya, maka lakukan dengan tipe-tipe yang telah dituangkan dalam perlem tersebut, misalnya tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Saya rasa apabila memahami tipe-tipe itu, saya rasa clear sih Pak Irwan. Gitu. Iya. Gimana Pak Irwan? Iya Pak. Pak Irwan? Iya ya Pak. Ya, itu aja sih permasalahannya Pak di kabupaten kami ini, karena kemarin itu sudah ditetapkan tipe sekolah duluan. Dia jadi berkoordinasinya telat juga ke kami kan, untuk penjelasan tentang soal kelola itu gitu loh. Cuma ada satu bidang, memang ada berkoordinasi dengan kami, UKPPJ, itu bidang pendidikan luar sekolah. Jadi sebelum ditetapkannya dia pemakaian untuk memakai tata caranya, petunjuknya gimana, itu sudah berkoordinasi dengan UKPPJ. Jadi mereka menetapkan untuk menggunakan melalui penyedia. Makanya yang bisa cepat melaksanakan itu ya di pendidikan luar sekolah. Sedangkan yang 2 bidang masih ragu-ragu Pak, masih karena sekolah dipilihnya juga tipe 1 Pak kemarin Pak gitu loh. Saya rasa janganlah tipe 1 ya Pak Irwan, kalau bisa diberi masukan kepada SKPD teknis ya di sana, apalagi di pendidikan itu tidak memiliki SDM yang teknis ya, hati-hati juga. Betul. Nah, saya kan rencana ini juga dipanggil hari Selasa Pak oleh Dinas Pendidikan untuk menjelaskan ini tentang sekolah ini gitu loh. Kemarin kan masih berkoordinasi saja. Mendatang ke kantor, berkoordinasi, berkonsultasi. Jadi saya jelaskan tentang sekolah dulu. Setelah itu mereka sudah bingung menetapkan yang mana gitu kan, dan bertanya gimana caranya untuk merubah ke penyedia kembali. Wah, kalau itu teknisnya saya bilang kan yang ada di pendidikan, di rumah pendidikan. Kalau di LKPP tidak ada mengatur itu, saya bilang gitu. Benar, ya, Pak. Waktunya juga nggak ngejar pastinya Pak, karena kalau 2 minggu atau 1 bulan yang lalu dirubah, saya rasa bisa. Ada beberapa kabupaten kota yang memang yang saya dampingi itu dirubah Pak. Seminggu 2 minggu yang lalu Pak ya?
Iya, iya. Tapi pergeseran ya. Iya. Konsekuensinya adalah bahwa perencanaannya itu tidak sesuai dengan remunerasi. Itu aja. Oh, itu yang anunya alasannya Pak ya? Iya. Jadi gini, Oh, jadi ketika dirubah, otomatis kan fasilitator itu nilainya nggak bisa ditambah. iya. Nah, konsekuensinya adalah bisa menggunakan konsultan perorangan karena ini konsep pendidikan ini kan prototipe, Pak Irwan. Iya. Iya. Juknisnya sudah jelas, ruangannya sudah ada, letak Iya. bangunannya sudah tinggal ngeplek aja ke lokasi ya. Iya, prototipe ya Pak ya? Iya, prototipe. Kita lihat itu prototipe. Jadi sudah ada aturan, sudah jelas apa-apa yang harus dibelanjakan, sudah jelas apa-apa yang harus dibuat ya. Ukuran, Iya. luas, sampai scan juga ada di dalam juknis tersebut. Saya rasa tidak terlalu sulit lah bagi perencana untuk melaksanakan itu. Tapi kalau memang mengacu ke Inkindo ya memang berat begitu ya. Karena Iya. kesalahannya sudah dari awal. Mungkin gitu ya Pak Irwan. Jadi melalui pergeseran bisa Pak ya? Kalau di sini bisa Pak, ada beberapa tempat yang saya dampingi itu bisa. Nah, karena ini daerah kami masih melakukan pergeseran Pak. Bisa. Kalau memang masih bisa Pergeseran buka. anggaran. Nah, makanya Kalau kalau memang ya. memang masih bisa melakukan di pergeseran, kemungkinan nanti saran saya kan melakukan pergeseran itu aja kan, kalau Iya. memang mau dirubahnya. Iya. Pada intinya gini Pak. Jadi yang bisa kan digeser nih nama nomenklatur fasilitator nih itu yang bunyinya di situ. Iya. Jadi di dalam SPD rekan-rekan pendidikan itu kan menuliskannya itu bukan konsultan perencanaan atau jasa Fasilitator. konsultasi, tapi bunyinya fasilitator itu aja. Selebihnya Oh, sama. gitu. Selebihnya Iya, sama. iya. Misalnya pembangunan rehabilitasi ruang kelas sekolah A misalnya, itu sama dengan pekerjaan konstruksi penyedia begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah perencana dan pengawasan. Itu bunyinya fasilitator. Oh, iya. Itu aja sebenarnya. Makanya cuma nanti ketika dia menggeser angka nilai, maka itu yang akan berpengaruh. Makanya disampaikan apakah dengan nilai segitu tidak menjadi masalah gitu. Ini konsepnya juga prototipe gitu. Iya, Misalnya nilainya 20 juta untuk merencanakan bangunan 5 tempat misalnya di wilayah di sana. Iya. Saya rasa dengan prototipe, dengan bangunan yang sama kan sekolah ini sama Pak bentuknya. Iya. Sekolah sama bentuknya ya saya rasa cukup lah ya. Saya rasa ya, tapi memang tidak sesuai dengan Inkindo. Memang salahnya dari awal daripada tidak berjalan, lebih bagus dilaksanakan atau memang laksanakan dengan metodologi swakelola, tapi benar-benar pahami betul, jangan melanggar tujuan swakelola itu tadi. Begitu ya Pak Irwan ya. Siap. Makasih Pak Nur. Ya, makasih Pak Irwan. Lanjut Pak San. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak, namanya juga ini sama, cuman ini mah Pak Iskandar saja Pak, tidak pakai Irwan. Oh, iya, silakan. Mungkin Pak Iskandar silakan. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Iskandar dari SPUPR Kabupaten Mendeng Natal. Waalaikumsalam. Mungkin kalau dinas tadi saya sudah bertanya juga ini sama Pak Kurniawan, tapi saya ulang lagi Pak ya. Rencananya ini mungkin sama ininya permasalahannya sama dengan pendidikan sama dak sanitasi yang ada di PU, sama-sama metodologi pengadaan barang jasanya dilaksanakan dengan swakelola gitu. Ya Pak. Jadi di peraturan keputusan deputi yang baru nomor deputi 1 nomor 2 kemarin kan Pak, sekarang sudah swakelola tipe 4 itu cara ininya metodologinya sudah dibagi 2 gitu kan gitu Pak. Ya. Jadi menurut Bapak gitu, seandainya kita memilih swakelola, kalau dak sanitasi kan Pak swakelola tipe 4. Ya. Di sini kan di tipe 4 ini ada melalui 2 cara, itu melalui permintaan kesediaan dan berdasarkan usulan kelompok masyarakat gitu. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu sebaiknya melalui apa Pak? Melalui permintaan kesediaankah atau kelompok masyarakat gitu? Mohon dijelaskan.
Terus satu lagi Pak, ini yang biasa kejadian dalam swakelola, kita kan menyusun RUP. Nah, jadi dalam swakelola itu kan ada pengadaan barang jasa. Maksud saya yang dilaksanakan melalui pemilihan untuk barang-barang seperti swakelola untuk pekerjaan konstruksi gitu. Itu kan harus dilaksanakan melalui penyedia, pemilihan penyedia gitu. Baik dia PL ataupun tender gitu. Jadi apakah kode RUP-nya itu nanti disamakan dengan yang swakelola atau dibedakan gitu Pak? Artinya gini, mana yang terkait dengan melalui penyedia dan mana yang melalui swakelola? Apakah misalkan suatu pekerjaan konstruksi itu kita misalkan 300 juta atau 400 juta gitu. 200 juta untuk RUP-nya melalui pemilihan penyedia, 200 juta lagi dengan swakelola gitu. Kode RUP-nya. Mohon penjelasannya Pak gitu. Terus yang menanggapi yang tadi Pak, masalah perubahan nomenklatur tentang metode pemilihan dari DAK. Ini kan dari swakelola ke melalui swakelola ke kontraktual gitu. Jadi kami pun sebenarnya kalau SPU menginginkan kontraktual, cuman pada saat penyusunan RK kemarin itu sudah diarahkan atau dipilihkan untuk melakukan swakelola. Jadi menurut pendapat saya, kalau untuk perubahan itu sebenarnya tidak masalah, karena di sini Pak, kan dia masalah biaya penunjang untuk fasilitator itu kan kode belanjanya beda. Dan penyusunan DED itu kan sudah kita lakukan. Jadi proses pemilihannya saja yang kita rubah. Jadi untuk apa istilahnya perubahan kode rekening atau kode belanja di SIPD saya kira ya tidak masalah. Jadi kalau kita ingin merubahnya ya kalau ada perubahan APBD ya kita tinggal menghapuskan biaya penunjang yang kita masukkan di SIPD dalam rekening belanja untuk misalkan fasilitator gitu. Jadi kita menghapuskan. Jadi tidak susah lagi gitu. Kita kan sudah punya RAB atau DED yang sudah kita susun. Jadi menurut saya kita laksanakan saja. Kalau kami kemarin itu biaya fasilitator itu belum dimuat di dalam DED-nya. Nah, karena dia kan tipe 4 Pak. Jadi dia kalau dalam tipe 4 itu RKM namanya. Jadi kalau menurut saya mungkin tidak jauh-jauh beda dengan pendidikan, itu bisa saja dilaksanakan gitu. Tinggal kita menghapus itu saja nanti fasilitatornya dalam perubahan APBD di SIPD gitu. Tapi legalitasnya ini Pak, nanti kemudian hari kita kan sudah memilih kemarin pada saat penyusunan RK swakelola jadi kontraktual, walaupun di dalam kalau tidak salah dalam penentuan pemilihan suatu pekerjaan itu menjadi swakelola, dia kan harus tidak diminati Pelaku usaha. Pelaku usaha gitu Pak. Ya. Jadi saya heran juga kenapa diarahkan ke situ. Ini kan sangat diminati gitu. Nah, mohon itunya Pak, mohon tanggapannya. Ya, baik Pak Iskandar. Ya, ini kita diskusi ya, brainstorming ya. Kalau Pak Iskandar memang SKPD teknis ya, jadi dari Dinas PUPR sangat familiar ketika konstruksinya dilakukan dengan swakelola. Ya, apalagi biasanya kalau di PUPR itu tipe 1, tipe 4 itu bisa dilaksanakan. Nah, di sini dari pertanyaannya Pak Iskandar ya,
kalau tipe 4 ini apakah dari permintaan kelompok masyarakat atau berdasarkan dari permintaan atau dari usulan ya atau proposal kelompok masyarakat ataupun berdasarkan permintaan. Nah, di sini dua-duanya legal ya. Dua-duanya legal di sini. Asalkan memang semisal kita menggunakan proposal. Proposal itu tidak langsung serta-merta disusun berdasarkan kebutuhan. Misalnya gini, on the spot misalnya ya. Kelompok masyarakat tersebut on the spot dibuatkan begitu ya, tapi itu juga berisiko gitu ya, sehingga ada seperti ketidaksiapan gitu ya terkait proses-proses tersebut, sehingga tentulah kalau kita menggunakan kelompok masyarakat usulan proposal itu kan biasanya sudah masuk. Kalau di hibah itu atau di dana bansos atau hibah kan 1 tahun sebelumnya kalau di Permendagri itu ya. Jadi usulan-usulan tersebut 1 tahun sebelumnya itu diusulkan. Nah, terkait dengan kelompok masyarakat ini tentulah tidak on the spot. Misalnya apalagi misalnya pekerjaan A itu langsung di on the spot kan hari ini diselesaikan semua untuk kelompok masyarakatnya, tentulah sulit sekali karena di situ ada pengukuhan dari pejabat yang berwenang di daerah setempat, terus ada rapat-rapat koordinasi dan sebagainya, panjang runutannya apabila memang kita lakukan dengan proses-proses tersebut. Sehingga kita ikuti Pak Iskandar, ikuti alurnya gitu ya. Semisal kan di sini kalau saya lengkap sih dokumennya, misal kelompok tipe 4 itu apa yang harus dilengkapkan. Ya, saya punya dokumen yang lengkap, anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga ada saya untuk kelompok masyarakat. Nah, itu dari RAB semua ada contohnya. Kalau memang nanti saya sharekan ke Pak Sansan biar dibagikan kepada kawan-kawan semua gitu ya. Boleh Pak, bagus Pak. Ya, supaya tidak lagi bingung penetapan dokumennya gitu. Udah kita buat dokumen apa sih yang harus dipenuhi dalam tipe 4. Itu udah komplit. Itu tinggal disadur, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di sana terkait dengan kelompok masyarakatnya. Nah, terkait RUP tadi Pak, ini terkait penyedia di dalam swakelola ya, atau swakelola di dalamnya ada penyedia. Maka di dalam RUP itu memang harus disesuaikan dengan pemecahannya begitu ya. Misalnya ada pagu anggaran itu 400 juta ya. 200 juta itu dicatat melalui swakelola, 200 jutanya dicatat melalui penyedia begitu ya. Jadi jangan nanti nilainya itu akan merah dia Pak, akan minus ya, atau akan melewati pagu anggaran begitu. Jadi memang harus dibagi. Semisal kita seperti konsep konsolidasi ya Pak. Jadi paket-paket tersebut sudah disesuaikan. Jadi RUP ini kan rencana ya. Jadi bisa kita pecah dari satu bagian program tadi. Semisal di kegiatan A misalnya itu kan rinciannya banyak itu dalam RUP. Nah, nanti tinggal di mana yang menggunakan penyedia, yang mana menggunakan swakelola. Itu bisa dalam RUP. Nah, itu sudah pernah juga saya lakukan ya. Jadi nanti nilainya juga tidak jomblang, jadi bisa terakomodir semua nilai yang ada di dalam satu kegiatan tersebut begitu ya. Jadi jangan sampai tidak dipecah, misalnya menggunakan swakelola 400 juta kita catat, tapi penyedia kita catat 200 juta, jadi ada jomblang 200 juta begitu ya. Jangan sampai seperti itu juga. Dan untuk penunjangnya di dalam kontraknya kan nanti disebutkan bahwa ini penunjang kegiatan swakelola A misalnya, itu disebutkan dalam kontraknya bahwa ini kegiatan terintegrasi, bahwa kegiatan pengadaan ini adalah penunjang dari barang yang mau diswakelolakan oleh pekerjanya itu begitu. Nah, ini yang harus juga Nah, ini siapa yang bantu yang nge-slide ini siapa ya? Izin Pak Sansan. Oh, salah. Siapa yang masang tadi ya? Oke, baik, saya lanjutkan ya Pak Iskandar ya. Yang terjadi di dunia pendidikan ini Pak Iskandar ya. Jadi pendidikan ini tidak terbiasa melaksanakan swakelola versinya LKPP gitu ya. Beda kita kalau di PUPR. Makanya ada terkendala Pak Iskandar. Jadi tidak pendidikan itu terbiasa dengan pola swakelola yang konsep pendidikan seperti dulu. Ada P2S, ada komite sekolah, ada kepala sekolah sebagai ketua pelaksanaan begitu ya. Nah, sekarang berbeda, harus melekat kepada Perlem. Itu yang menjadi
kegalauan atau kebingungan rekan-rekan di pendidikan, Pak Iskandar. Sehingga kalau PU kan punya DED, tapi pendidikan nggak ada DED, gitu ya. Kalau PU kita paham karena dia sudah teknis, sudah ngerti gitu ya terkait konstruksi ini apa yang. Tapi kan Pak, orang itu punya ini juga punya prototipe. Artinya kan mestinya dalam penyusunan RUP mana yang melalui penyedia, mana swakelola sudah di ini. Saya perhatikan banyak seperti itu, enggak artinya ya enggak dipecah. Misalkan pembangunan RKB di desa A gitu, ya udah satu aja. Jadi kita harusnya kan UMKM bisa masuk ke situ kan, yang misalkan melalui penyedianya kan gitu. Jadi betul Pak. Ini semuanya itu tadi Pak, makanya tadi itu yang saya sampaikan tadi, memang kawan-kawan ini begini Pak, rekan-rekan di pendidikan ini berpikir bahwa konsep swakelola ini seperti konsep swakelolanya pendidikan yang dulu Pak. Makanya ketika ada pilihan tadi di dalam URK dipilihlah swakelola gitu. Kalau dulu kan di 2020 ke bawah itu ketika kita memilih swakelola, Juknis pendidikan itu menjelaskan metodologi swakelola atau proses swakelola itu seperti apa. Misalnya kepala sekolah membentuk P2S, dijelaskan siapa sih P2S, terus tim teknis itu siapa, fasilitator itu apa, dijelaskan dalam Juknisnya. Nah, sekarang di Permendikbud terkait dengan Jukopnya, Juknis dan petunjuk operasional itu tidak disebutkan, langsung titik dia. Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, titik. Udah, jadi disitulah muncul masalah gitu ya. Makanya rekan-rekan itu ketika sudah mentok nggak bisa dijalankan, maka merubah polanya menjadi penyedia. Nah ini membutuhkan waktu yang Pak Iskandar sampaikan tadi. Apabila melakukan pergeseran mungkin bisa ya, bisa dilakukan tidak memakan waktu ya. Tapi nggak tahu kalau perubahan, saya kurang tahu kalau di ini ya. Saya rasa juga itu perlu pertanggungjawaban atau justifikasi yang jelas kepada kementerian, ya. Jangan sampai juga nanti di awal URK-nya swakelola, tetapi pelaksanaannya penyedia dan disampaikan surat tersebut, misalnya dinas tersebut bersurat kepada kementerian bahwa saya melaksanakannya dengan metode penyedia karena melihat dengan situasi terkini kondisi kita tidak cocok menggunakan swakelola. Lebih clear seperti itu menurut saya. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan dengan swakelola gitu ya. Tapi ada juga memang tempat-tempat yang bisa dilaksanakan swakelola gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir seluruh proses gitu ya. Ada yang bisa gitu ya. Saya contohkan ada beberapa tempat yang memang jauh dari jangkauan ya, jauh dari jangkauan dan beberapa kali di beberapa kali tender itu sampai tendernya tidak bisa dilaksanakan, maksudnya tidak ada minat karena tempatnya jauh. Terus juga untuk mobilisasi agak susah, makanya agak tidak diminati. Itu juga menjadi dasar untuk melakukan swakelola. Mungkin itu ya Pak Iskandar ya. Jadi Pak, gimana Pak, cukup jelas? Ini sedikit lagi. Jadi Pak, kan di aturan itu jelas bahwa swakelola itu yang dipilih. Kenapa swakelola dipilih? Itu salah satunya tidak disukai badan usaha gitu, pelaku usaha gitu. Jadi maksud saya kementerian itu ya kan orang-orang cerdas, orang-orang pinter juga di situ. Kenapa bisa ke swakelola gitu? Nah, artinya kalau misalkan kita bersurat kementerian, saya rasa dengan alasan itu bisa saja diterima. Cuman di penyusunan RK kemarin diarahkan seperti itu, diarahkan ke swakelola. Kenapa bisa gitu? Iya. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Iskandar. Ada lagi Pak. Gimana Pak Iskandar, udah jelas Pak? Udah Pak, udah Pak. Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi dari Pak Supriyanto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak San untuk kesempatannya. Ya, saya dari Gorontalo Pak. Masya Oh iya Pak. Gorontalo. Salam Ya, kenal salam Pak. Pak Nur. Ya, begini Pak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, khususnya terkait dengan transformasi pengadaan
fisik pendidikan memang untuk tahun kemarin kita ketahui bersama kan dilakukan secara kontraktual ke penyedia. Nah, di tahun 2022 ini sudah ada pilihannya, mau swakelola ataupun mau diserahkan ke penyedia. Memang saya melihat di critical point untuk pelaksanaan itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, di sini kalau saya melihat ketika OPD yang ada di daerah kami memilih pelaksanaannya itu secara swakelola, ini kalau saya lihat di Perlep 3 tahun 2021 di pasal 4 ayat 2, untuk penyelenggara swakelola itu tim pelaksananya di ayat 3 ya. Tim pelaksananya itu untuk kegiatan pemilihan penyedia itu dapat dilaksanakan oleh Pokja pemilihan yang berada pada unit kerja pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini yang ingin kami perjelas, Pak. Di tim pelaksana ketika ada pelaksanaan pemilihan penyedianya itu dilibatkan Pokja pemilihan, itu batasan nilainya itu kita kembalikan ke ketentuan terkait dengan pemilihan penyedia atau tidak. Karena di sini sudah masuk ke pelaku usaha baru, yaitu penyelenggara swakelola. Karena di situ tidak ada pilihan pejabat pengadaannya, yang disebutkan hanya Pokja pemilihan. Secara otomatis, batasan ketentuan yang bisa dilaksanakan oleh Pokja pemilihan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bukan pelaksanaan swakelola, itu ada batasan nilai. Nah, bagaimana dengan kewenangan yang bisa diberikan kepada Pokja pemilihan sebagai tim pelaksana dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedianya? Mungkin hanya seperti itu Pak Nur yang bisa saya ingin penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Suprianto. Ya, ini juga pernah ditanyakan ke saya ya. Jadi ada beberapa case ketika ada pengadaan barang di dalam proses swakelola, maka harus melibatkan atau peminta atau apa namanya ya, proses tersebut dilaksanakan oleh UKPBJ ataupun pejabat pengadaan. Nah, kembali kepada aturan ya, peraturan kita di Perlem 12 ataupun Perpres 12, maka nilai, ada batasan nilai. Ketika pengadaan barang tersebut melebihi 200 juta, maka kewenangan untuk pemilihan tersebut adalah Pokja pemilihan. Ya, ketika nilainya itu di bawah 200 juta, maka yang harus melaksanakan pemilihan adalah pejabat pengadaan, Pak Supri. Ya, jadi siapa pejabat pengadaan tersebut? Nanti gini dia alurnya, si pelaksana swakelola tadi menyurati begitu ya kepada SKPD teknis, SKPD misalnya di pendidikan berarti di dinas pendidikan, ya. Misalnya pejabat pengadaannya misal di UKPBJ, misalnya di sana sudah pejabat pengadaannya sudah di UKPBJ, maka pejabat pengadaannya di UKPBJ yang melaksanakan. Tapi kalau memang pejabat pengadaannya masih di Dinas Pendidikan itu sendiri, maka pejabat pengadaan yang melaksanakan di bawah 200 juta. Mungkin gitu ya Pak Suprianto. Ya, itu yang saya maksudkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Nur. Ya. Tetapi mencermati ketentuan yang ada di pasal 4, itu tidak ada disebutkan pejabat pengadaan. Ya. Yang disebutkan di situ langsung oleh Pokja pemilihan. Ya. Nah, berarti akan menghadirkan persepsi baru bahwa di dalam ketentuan pelaku pengadaan, karena pelaku pengadaan di situ kan ada pejabat pengadaan, ada Pokja pemilihan, ada juga penyelenggara swakelola. Nah, dalam penyelenggara swakelola ini untuk proses pelaksanaan pemilihan penyediaannya itu bisa dilaksanakan oleh Pokja pemilihan, tapi di situ tidak disebutkan pejabat pengadaan. Nah, ini yang perlu diperjelas juga. Jangan sampai ketika pejabat pengadaan yang melaksanakan, sedangkan di dalam ketentuan di pasal 4 Perlem nomor 3 itu tidak disebutkan pejabat pengadaan di situ. Ya. Halo? Ya, seperti itu Pak Nur. Iya, ya sepakat saya Pak Supri ya. Jadi ini pernah didiskusikan juga ya. Jadi memang ini menjadi salah satu ketentuan ya, ketentuan seperti halnya di aturan kita yang terbaru bahwa pejabat pengadaan itu harus di UKPBJ gitu ya. Tapi saja dinas-dinas teknis yang ada pejabat pengadaannya itu sama saja begitu. Tapi muncul SE begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini memang kita balikkan ke aturan lagi Pak Supri ya. Memang di situ terkait dengan
kewenangan ya, jangan sampai juga ketika nilainya di bawah 200 itu kewenangannya salah kita gitu ya. Malahan ini memang tidak diatur, pajak pengadaan itu ada di situ di dalam aturan yang Pak disebutkan tadi ya. Tapi disebutkan bahwa pokja pemilihan gitu ya. Tapi kita balik lagi ke aturannya bahwa yang dilakukan pokja pemilihan ini dari nilainya berapa gitu ya. Dan ini sudah pernah juga dilaksanakan ya kalau nggak salah ya, Pak Supriyanto ya, di beberapa tempat juga. Semisal kami pernah ya di 2 tahun lalu ya, kita menggunakan tipe 4. Di dalam tipe 4 itu nilainya ada 2 pengadaan barang ya. Di situ kita ada menggunakan tender ya, menggunakan pokja, maka Pokmas tadi bersurat kepada KBPJ ya untuk melaksanakan proses tersebut. Yang nilainya di bawah 200 ada 50-an juta lebih, itu pajak pengadaan di SKPD teknis yang melaksanakan. Mungkin gitu ya Pak Supriyanto ya. Iya Pak Nur. Makin ramai juga nih Pak, bincang-bincangnya Pak, makin memanas. Mungkin sekarang ada lagi Pak, satu lagi yang, mana Pak Supri, udah mau ada lagi Pak? Udah cukup Pak San. Oh cukup ya, siap Pak. Iya. Makasih Pak. Satu lagi dari Pak An, Dikbud Kabupaten Gorontalo. Mungkin Pak An, silakan Pak An. Wah ini dari Dikbud sendiri ini, seru ini. Pak An. Ya, makasih Silakan, atas Pak. kesempatannya. Saya dari Dikbud. Dari mana? Gorontalo ya? Kabupaten Gorontalo. Wah Oh, tadi iya Pak. Pak Silakan Pak. Supriyanto juga Gorontalo itu. Iya, Ya, sama-sama Gorontalo. sama Gorontalo. Ya Pak. Begitu. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi pemilihan swakelolanya ini, kalau untuk Dikbud Kabupaten Gorontalo, kita rencana mau pilih tipe 1. Tapi di tipe 1 ini ada beberapa dokumen yang masih agak kurang jelas untuk saya. Di antaranya ada tadi yang sudah saya sempat upload. Mohon maaf saya yang upload dokumen tadi. Bisa saya upload lagi ya? Silakan. Silakan Pak, silakan. Yang ini Pak, untuk dia personelnya ini, personil siapa yang diisi di situ? Kalau ini Pokmas ya Pak ya? Iya. Ya, ini Ketua Pokmas Pak. Oh, Ketua Pokmas ya. Betul, Ketua Pokmas sama anggota Pokmas itu Pak. Kalau di sini kan kita rencana ke sekolah. Ke swakelolanya langsung ke sekolah, apa di situ yang di sekolahnya yang kita isi ke personilnya atau? Kalau tipe 1 enggak ke sekolah Pak, dinas terkait melaksanakan. Ya, betul. Ini mau pakai tipenya tipe sekolah berapa Pak? Rencana kita langsung mau ke sekolah. Jadi saya masih bingung untuk tipe untuk ke sekolahnya itu mau pakai tipe berapa? Mungkin Pak Nur bisa menjelaskan Pak Nur? Baik. Ini yang terjadi ya, Pak Sansan ya. Inilah yang situasi yang terjadi ya terkait dengan metodologi yang kita pilih menggunakan swaklola. Maka masih ada alur berpikir bahwa sekolah yang melaksanakan proses tersebut, gitu ya. Jadi Pak An dari Gorontalo coba pahami betul konsep berpikirnya swakelolanya Perlem LKPP agak berbeda dengan alur berpikir juknis swaklola kita yang dulu, ya. Di sini ketika Bapak coba menggunakan tipe 1, berarti Dinas Pendidikan di tempat Bapak sudah siap secara mandiri atau SDM-nya sudah mumpuni untuk melaksanakan proses pengadaan itu sendiri ya. Nah, yang Bapak tuangkan tadi adalah biaya personil dan non personil. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya.
itu bukan sekolah yang mengisinya, ya. Tapi misalnya swakelola tipe 1, tentulah biaya personil itu lebih kecil dari biaya personil ya. Jadi personil itu tenaga terampil, ya, tenaga ahli lah yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, makanya tadi mungkin Pak Suprianto dari UKPBJ ya, Pak Suprianto. Yang Gorontalo sama ya Pak? Kabupatennya sama ya? Saya dari UKPBJ Pak Nur. Iya. Pak Supri dari UKPBJ ya? Iya. Nah, di sini kebetulan Pak Supri juga dari UKPBJ ya. Saya rasa untuk tipe 1 ya harus diperhatikan betul gitu ya. Bahwa kemampuan SDM kita mumpuni nggak di situ gitu. Di Dikbud jangan sampai tidak ada, minimal sarjana tekniknya ada nggak gitu ya. Jangan sampai nggak ada gitu. Ya itu juga berisiko sekali karena kita tujuannya tadi sudah sangat jelas ya, tujuan swakelola ya. Di sini saya share kembali ya. Jadi jangan sampai ini meleset atau ini tidak dipedomani ya. Mana tadi tujuan tadi ya, bentar. Di atas Pak Nur. Ini harus kita pedomani sama ya. Nah, di sini ya. Sini sudah jelas ya. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau di pendidikan kan gini, Bapak Ibu sekalian, kemarin di URK itu kita tidak melihat tujuan. Karena konsep berpikir kita kemarin di pendidikan itu bahwa swakelola pendidikan ini sama seperti yang dulu. Ini kekeliruannya di situ gitu ya. Tiba-tiba muncul juknisnya tidak menjelaskan mekanisme swakelolanya gitu ya. Nah, ini yang menjadi kegalauan tadi. Makanya ketika kita menggunakan metodologi atau menunjuk tipe atau menetapkan tipe, kita pedomani kepada persyaratan gitu ya. Misalnya tipe 1 tadi memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Ini juga kalau untuk pendidikan harus benar-benar memahami ini gitu ya. Jangan sampai kita akan terhambat di kemudian atau akan beresiko di kemudian hari, mitigasinya nggak dari awal gitu ya, Pak Aan ya. Ya coba coba di brainstorming lebih kepada UKPBJ tempat Bapak ataupun di rapat ini ya, rapat bersama ya, mungkin APIP-nya, UKPBJ-nya sebagai leading sektor pengadaan di sana, mungkin BPKAD-nya gitu ya. Apakah cocok tipe 1 untuk pendidikan gitu ya. Jadi bukan sekolah yang melaksanakan tapi dinas terkait ya. Sini. Tapi penetapan status swakelola di critical point adalah melibatkan satuan pendidikan. Jadi di sini yang dimaksud dengan juknis pendidikan ini, di juknis nomor 3 ini adalah satuan pendidikan itu adalah bagian dari dinas pendidikan, begitu ya. Jadi melibatkan satuan pendidikan ini berarti beda dengan dulu. Kalau dulu agak terasa konsep swakelola tipe 2. Kalau pendidikan di tahun 2020 ke bawah. Itu satuan pendidikan ini, jadi dinas pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan kalau dulu. Tapi sekarang adalah dinas pendidikan melibatkan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan ini adalah bagian dari dinas pendidikan itu sendiri. Makanya di dalam tim persiapan mungkin terlibat satuan pendidikannya. Bukan pelaksanaan begitu ya. Mungkin pengawasan juga terlibat ya. Tim pengawasannya terlibat satuan pendidikan, tapi bukan pelaksanaan. Mungkin konsep berpikirnya begitu ya. Jangan kita paksakan supaya semua tipe ini atau tipe 1-nya kita paksakan masuk untuk pelaksanaan ini. Berbahaya juga gitu ya bagi tempat Bapak gitu ya. Saya takutkan kita tidak mampu membuat justifikasi ketika ditanya ya. Jadi usahakan coba tepat tipe berapa di sana ya. Mungkin itu ya Pak Aan ya. Jadi ya. Jadi sekarang sekolah sudah tidak bisa jadi lagi pelaksana ya? Iya Pak, jadi bukan konsepnya seperti dulu. Dulu kita ada P2S namanya. Panitia, dulu P2S ada komite. Komite itu masuk dalam P2S, dia sebagai pengawas. Nah sekarang tidak ada lagi itu Pak. Makanya tadi
untuk menetapkan status swaklola, kita melibatkan satuan pendidikan. Minimal ada rekomendasi dari kepala sekolah bahwa kita lakukan swaklola nih Pak. Nah, sekarang bagaimana nih kita melaksanakan swaklola ini? Bentuk tim persiapan tadi melibatkan sekolah, kepala sekolah tadi. Oh, cocoknya tipe ini Pak, misalnya, atau tim 4 cocoknya Pak. Ternyata di wilayah kami banyak tenaga terampil di seputar sekolah, misalnya tukang-tukang dan sebagainya ya, banyak. Nah, sepertinya bisa ini Pak, tipe 4. Karena saya tahu geografis daerah saya Pak, kata sekolah tadi misalnya. Nah, ini coba di brainstorming gitu ya, disesuaikan. Beda Pak, ini konsep. Makanya tadi agak keliru kalau kita memaksakan swaklola kita seperti swaklola kita yang dulu Pak. Karena saya dari mekanisme kontraktualnya pendidikan dulu, terus ke swaklola, balik kontraktual, balik lagi swaklola pendidikan, ini tahu betul saya, karena saya di dalam itu gitu ya. Jadi perjalanan itu cukup panjang begitu. Mungkin itu ya Pak. Nah, ya. Ya, saya kira masih kayak dulu. Saya kira di sini kemarin kita pilih swaklola itu sekolah jadi pelaksananya. Tidak Pak. Jadi sekolah sudah tidak bisa lagi jadi pelaksana ya, kalau begitu dari. Iya Pak. Jadi kita itu ketika di Juknis itu menyebutkan bahwa mengikuti peraturan perundang-undangan, berarti pure kita gunakan Perlem 3, gitu ya. Di situ tidak ada penjelasan lebih detail di Juknis kita, Juknis pendidikan itu tidak ada penjelasan lebih detail mekanisme swakelolanya, pengaturan sekolah satuan pendidikan itu sebagai apa, atau dibentuk P2S dibentuk, itu tidak ada. Makanya tadi ketika kita buka Perlem, maka pola berpikir kita akan berbenturan dengan cara kita menetapkan swakelola kita yang dulu gitu. Makanya ini kita coba tutup buku yang lama, lakukan percepatan dengan Perlem yang 3 tadi gitu ya. Misalnya menggunakan tipe 4, kelompok masyarakatnya ada nggak di sana gitu. Menggunakan tipe 3, apakah ormas di sana mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi. Misalnya tipe 2, apakah PU bersedia melaksanakan pekerjaan konstruksi misalnya. Atau tipe 1, apakah kita mempunyai SDM yang mendukung terkait pekerjaan-pekerjaan konstruksi begitu. Mungkin itu ya, Pak An ya. Ya. Gimana Pak? Sudah jelas Pak? Ya, jelas agak bingung sih. Bingungnya kenapa Pak? Jelas bingung dia. Bingung Pak, karena mekanisme swakelolanya tidak seperti dulu. Sudah beda lagi. Ya, mungkin harus ikuti aja Pak. Mungkin kalau barusan ngelihat dari nota itu Pak, RAB itu, kayaknya itu harus pakai Pokmas Pak, karena ada ketua tim itu biasanya Pokmas sih. Yang tipe 4 ya? Ya, tipe 4, atau kalau nggak tipe 4, ke tipe 3 ya Pak Nur ya? Tipe 3 itu Ormas. Ya, pakai Pokmas sama Ormas bisa gitu. Ya, sebenarnya gini ya Pak San ya, ini pendapat pribadi saya ya. Selama kita tidak sanggup ya, kecuali memang ada hal-hal yang di luar dari teknis ya, misalnya gini, kita tidak sanggup melaksanakannya, ya kan tipe 2 itu ada. Tipe 2 itu menyerahkan pekerjaan tersebut ke instansi lain misalnya. Ya. Misalnya kita ini kan pilihan itu ada sebenarnya ya. Cuman memang saya nggak tahu geografis masing-masing ya. Ya tinggal diinikan aja gitu. Kalau tipe 1 saya rasa janganlah ya pendidikan ya. Bukan saya ini ya. Bukan saya nggak mau ngaminkan, tapi berpikir ulang untuk menggunakan tipe 1 karena kita SDM kalau pendidikan ini kan rata-rata sarjana pendidikan ya, ataupun ini, tapi menangani hal-hal yang teknis ini saya rasa agak berat sekali gitu ya. Walaupun dia mampu ya, tapi secara keilmuan agak ini ya gitu ya. Karena tipe 1 itu dikerjakannya perencanaannya oleh sendiri ya Pak Nur? Iya. Kecuali PU, makanya saya bilang tadi Pak Iskandar ini dia dari PU, dia paham itu karena makanya dia ada konsep DED dan sebagainya gitu. Kalau pendidikan kan nggak pernah bunyi DED itu, dan engineering design misalnya. Mungkin asing menurut pendidikan ya. Pak, bisa boleh kasih masukan? Silakan Pak Iskandar, silakan. Pak Iskandar silakan. Itu untuk biaya yang di RAB-nya. Biaya personel ini bukan tim pelaksana gitu.
Artinya ya siapa yang kita tunjuk, ialah personil-personilnya gitu, personil pelaksana lah yang kita muat dalam RAB-nya. Gitu. Terus kalau masalah DED sebenarnya Dinas Pendidikan pun bisa, karena 1 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan kita kan sudah merencanakan kegiatan. Harusnya orang itu pendidikan itu sudah memikirkan untuk konsultan perancangan atau perencanaannya itu. Jadi pada saat ini nanti pelaksanaan tidak ada masalah lagi, ataupun saat asistensi RK kan lebih memudahkan lagi. Nah, itu saran saya. Jadi tidak ada alasan kalau Dinas Pendidikan tidak punya tim teknis yang bisa ngitung ini. Ada konsultan kan gitu Pak. Nah, makanya kita ya anggaran itu kita sisihkan lah untuk perencanaan atau perancangan gitu. Iya itu Pak, makanya tadi kalau basicnya memang biasa nangani konstruksi pasti paham itu gitu. Itu Pak. Pak, Jadi ya agak ini satu lagi nih. Iya. Biaya kegiatan ini, Pak. Biaya kegiatan yang di RAB tadi yang ditunjukkan oleh Bapak apa tadi? ya Pak An. Nah, ya, Pak An itu. Di sini ada biaya kegiatan. Sementara di atas ada biaya personil kan. Biaya kegiatan di sini kalau dalam hitungan atau di dalam RAB itu kan terkait dengan apa namanya upah kerja ya Pak? Analisa harga satuan Ya. kerjanya. Di situ sudah masuk bahan, di situ sudah masuk personil atau tukang gitu, sudah termasuk peralatan yang digunakan gitu. Jadi mohon penjelasan biaya kegiatan di sini maksudnya gimana itu, atau Bapak punya saran ini gitu khusus untuk ini? Kalau kami ya RAB-nya biasanya kalau kami seperti ini apa namanya AS biasa aja langsung volume. Ya betul. Sekarang kan gini ya, MDP itu kan sekarang MDS itu kan sudah ada ya, model dokumen swakelola itu bisa dipedomani juga gitu ya. Nanti ini Jalapasan nanti saya coba kirimkan ya seluruh dokumen yang pernah ini ya, biar bisa jadi pedoman gitu ya. Bahwa misalnya MOU-nya nggak salah, perjanjiannya nggak salah, RAB-nya seperti apa gitu, terus pembentukan misalnya menggunakan Pokmas, SK Pokmasnya seperti apa, AEDRT Pokmas seperti apa gitu ya, itu ada semua sebenarnya. Enggak, maksud saya gini Pak, biaya kegiatan ini kan tadinya swakelola yang kegiatan yang kita rencanakan swakelola itu kan ada pengadaan bahannya gitu. Iya, iya. Konstruksi ini kan sudah kita lakukan melalui pemilihan penyedia. Jadi kita kalau dari ini ya, dari bahasanya ini ya, diksinya ini biaya kegiatan itu kan termasuk materialnya yang sudah kita ini kan tadi. Betul. Jadi ini berarti mengasihkan informasi ke kita, berarti boleh jadi material juga masuk di dalam. Maaf Pak, boleh menjawabnya Pak? Ya. Gini Pak, maaf ya Pak Nur ya. Silakan. Jadi gini Pak, kalau misalkan teknis seperti di PU itu ada AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. Tetapi kalau misalkan di swakelola itu berbeda Pak. Jadi swakelola itu honornya juga berbeda. Yaitu yang tadi sama Pak itu betul, itu RAB swakelola. Jadi RAB swakelola itu barang sama honor itu berbeda. Jadi barang-barang ya, yang kita, kalau misalkan kita barang tidak ada di wilayah kita bisa ke penyedia. Atau misalkan ada dari wilayah kita, misalkan ada dari toko, misalkan dari material. Nah, yang jadi buktinya itu kwitansinya, Pak. Jadi bukan seperti itu. Itu kan ya, kalau pendapat saya itu kan semuanya harus istilahnya biarpun dia di bawah, ini kan kembali ke nilainya, biarpun kita belanja langsung gitu, ya kan dia bukan di dalam ini lagi, artinya dia sudah melalui suatu penyedia gitu. Betul Pak, betul Pak. Tapi saya di sini pernah Pak yang di Kecamatan Geurbitung kita memakai Pokmas Pak.
Dari memakai Pokmas, saya juga kan dulu di PU Pak ya, sama saya di PU bagian PSDA. Pas saya masuk ke kecamatan, saya mutasi kecamatan, saya lihat laporan Pokmas berbeda sama yang ada di dinas PU sama PSDA. Kalau di dinas PU itu yaitu pakai analisa harga satuan pekerjaan, tapi yang di sini kita tidak memakai harga satuan pekerjaan. Yang kita pakai itu upah sama bahan. Jadi pertama itu kalau Pokmas itu kita Pokmas itu mengajukan proposal dulu Pak. Untuk pencairan itu Pokmas itu mengajukan kepada kita proposal apa saja yang akan dibeli dan siapa saja yang mendapatkan honor, itu yang kita cairkan. Karena swap pola itu bukan seperti penyedia barang jasa, bukan penyedia. Karena kalau penyedia itu pakai CP Pak ya. Jadi kalau misalkan pakai CP, dia itu tidak dikasihkan uang muka, misalnya uang duluan. Kalau misalkan swap pola itu seperti di Pokmas, Pak, di kita dikasih 30%. Pertama itu kita kasih 30% untuk pengajuan proposalnya gitu. Yang proposalnya yang seperti tadi Pak Aan itu Pak, gitu. Jadi berbeda. Saya juga dulu sama seperti Pak Iskandar, pas datang ke sini kenapa berbeda? Emang seperti itu berbeda gitu Pak. Kalau misalkan RAB-nya Pokmas sama penyedia gitu. Gitu Pak. Tapi mungkin ada pendapat lain, silakan Pak. Silakan Pak Nur, bisa dilanjut Pak Nur. Pak Iskandar, silakan. Silakan. Mungkin Pak An, ada lagi Pak An? Ya, Kalau menurut saya Pak ya, kan sebenarnya tidak susah. Cuman kita bagaimana cara membahasakan atau menuliskan yang dari HHS itu ke RAB yang disajikan dalam bentuk swakelola gitu. Nah, tadinya kita yang melalui penyedia, misalkan bahan-bahannya sudah melalui penyedia. Jadi kalau menurut saya biaya kegiatan itu ya di situ termasuk upah dan peralatan yang dipakai gitu. Jadi Ya betul Pak. Sudah kita lakukan dengan penyedia, jadi tidak masuk lagi. Betul Pak. Kebanyakan ya saya lihat ya masih banyak yang masuk situ, pasir masuk, pembelian ini masuk. Jadi saya inilah. Betul Pak. Betul Pak. Karena kalau penyedia itu ada keuntungan Pak, tapi kalau pekerjaan sekolah itu tidak memikirkan keuntungan Pak. Iya betul. Itulah tadi keuntungan itu kan kita sudah buatkan pengadaan barang jasanya melalui penyedia, disitulah kita buat keuntungannya. Nah, keuntungan. Betul Pak. Nah, kalau di analisa harga satuan pekerjaan tidak ada keuntungan. Betul. Kalau di analisa harga satuan pekerjaan di situ ada keuntungan Pak. Keuntungan 10% untuk penyedia. Tapi kalau kita di dalam RAB sekolah, di situ kita tidak dicantumkan. Pajak pun kita tidak disamakan dengan analisa harga satuan pekerjaan yang ada di dinas. Jadi pajak itu terpisah. Ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak Pak. Jadi seumpama kan kalau misalkan yang kontrak di dinas itu kan semua kena pajak, termasuk honornya pun terkena pajak Pak ya. Tapi di dalam sekolah di sini tidak kena pajak Pak honor juga. Gitu Pak. Yang saya ketahui, yang saya laksanakan di sini gitu Pak. Karena saya kemarin 2 tahun melaksanakan pekerjaan sama sekolah tipe 4 sama Pokmas gitu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kalau ya, saya untuk menghitung biaya kegiatan ini tetap menggunakan analisa AS-nya. Tapi dia tadi faktor keuntungan, PPN itu semua kita keluarkan dan bahan itu kita keluarkan karena sudah dilaksanakan melalui penyedia. Gitu. Betul Pak, betul. Cuman kalau, itu berbeda kalau Pak. Dipertanyakan dari mana biaya kegiatan misalnya
galian tanah gitu ya kan, untuk galian tanah. Dari sini perhitungannya kan gitu, ada dasar-dasarnya gitu. Tetap menggunakan HS itu, artinya ada dasar perhitungannya gitu. Betul Pak, betul. Ya itu Pak. Jadi kalau misalkan kita kata, ya mungkin Bapak kan dari teknis PU ya. Nah, saya juga kan dulu dari PU. Di sini juga saya misalnya berpikir kok kenapa berbeda? Karena pas saya lihat emang formatnya berbeda Pak. Karena Pokmas itu dia kan kalau misalkan kita melewat penyedia itu, kita kan include Pak keseluruhan ya, keseluruhan. Nah kalau misalkan di Pokmas itu, Pengelola tipe 3 itu, Pokmas itu yang mengajukan kepada kita sebesar 30% apa saja yang akan dilaksanakan. Sesudah itu pekerjaannya misalkan sesudah 10%, nanti dia mengajukan lagi untuk yang 30% lagi. Kalau nggak salah 30% lagi. 30% atau 40 ya kalau nggak salah. Nanti sisanya terakhir kalau udah pekerjaan 60%, Pak. Itu, Pak. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan dari Bapeda Alis Bakari. Mungkin Pak Gito ya kalau ini ya. Mungkin Pak, silakan Pak. Dari Bapeda Pak, silakan. Baik, izin. Terima kasih Pak Sam. Pak Nur, mohon izin Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kali ini. Mungkin ya kami juga baru masuk di Dikpora untuk pelaksanaan pengadaan di AK. Namun memang kami di Gorontalo telah memilih untuk penyedia, bukan swakalola. Nah, tadi saya menangkap apa yang beberapa yang disampaikan Pak Iskandar, kemudian Pak Suprianto dan Pak Aan, lalu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Nur di materi yang tadi. Nah, mungkin barangkali yang perlu untuk kita perjelas dari awal bahwa usulan anggaran kita ini kan awalnya langsung misalkan rehabilitasi gedung RKB 1. Nah, itu kan anggarannya langsung ya dari pusat, langsung misalkan 1 miliar gitu kan. Nah, 1 miliar ini lalu tentu kita di Diknas yang sebagai pelaksana kegiatan, ini mau kita laksanakan swakalola apa penyedia. Nah, kalau kita swakalola berarti tipenya tipe apa. Nah, sedangkan di dalam swakalola tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur bahwa ada beberapa tipe. Nah, akan tetapi kesiapan kita yang ada di Diknas itu kan perlu untuk swakalola itu tim persiapan, tim pelaksanaan, sampai pun tim pengawasan. Nah, saya mencoba untuk yang menyikapi apa yang disampaikan Pak Iskandar tadi. Nah, mungkin setelah di 1 miliar ini, mohon izin, anggaran 1 miliar, begitu kita rapatkan bersama dengan satuan sekolah, ya, misalkan satuan pendidikan, untuk persiapan pelaksanaan pengadaan, setelah kita hitung-hitung, misalkan ini Pak ya, barangkali bisa jadi untuk diskusi. Untuk fisiknya, misalkan pembelian bahannya itu, kalau rehab kan berarti ada penggunaan misalkan keramik, lalu kemudian ada atap genting, apa semua itu. Setelah dihitung ternyata kebutuhan untuk bahan itu lebih dari 200 juta atau 500 juta. Nah, itu berarti opsinya tetap apakah ini kita lakukan ke penyedia kan, gitu, tender kan maksudnya kalau melihat anggarannya. Nah, kemudian untuk upas itu sendiri misalnya setelah kita hitung, misalkan waktu untuk melaksanakan pekerjaan misalkan 2 bulan dengan memakai tukang, berapa tukang itu ya misalkan 100 juta. Nah, ini kan mungkin oke, ke Pokmas lah. Nah, bagaimana ini untuk bahannya, Pak? Apakah juga Pokmas itu sendiri yang akan menyampaikan proposalnya, atau kita tender untuk khusus barang itu sendiri gitu, Pak? Nah, ini mungkin barangkali juga bisa jadi apa ada tanggapan mungkin atau penjelasan dari Pak Nur Aliuddin sama mungkin Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini. Mungkin demikian Pak dari kami. Pertanyaan ya ini ya. Silakan Pak Nur. Ya, Pak Nur. Tanggapan atau pertanyaan tadi? Pertanyaan mungkin ya Pak ya? Ya, oke. Baik ya, ketika kita memilih tipe 4, di proposal tadi kan include seluruhnya, semisal RAB tadi ya disampaikan itu ada biaya personil non personil.
Nah, di situ terkait kan di sini untuk swakelola itu ada bisa menggunakan penyedia di dalamnya ya. Makanya misalnya melebihi dari 200 juta apa yang saya sampaikan di awal tadi, itu bisa meminta bantuan UKPBJ. Misalnya di bawah 200, maka yang melaksanakan pemilihan adalah pejabat pengadaan. Memang diatur dalam itu tidak disampaikan bahwa yang melaksanakan tersebut adalah pejabat pengadaan, tapi Pokmil. Tapi di sini kita balik lagi ke aturan yang terkini ya, aturan Perpres dan Perlem, maka yang melaksanakan pekerjaan tersebut ketika di bawah 200, maka yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan untuk melaksanakan pemilihan begitu ya. Yang untuk yang pertanyaan Pak Olis ya, Pak Olis dari Bapeda ya. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi memang sepenuhnya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam regulasi kita ya. Saya coba sedikit sharekan, mungkin tadi tidak tersampaikan ya. Mungkin bisa dibaca bersama di sini bahwa konsepsi penyedia di dalam swakelola itu seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya coba lihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pengadaan barang jasa melalui penyedia untuk mendukung kegiatan swakelola ya. Untuk tipe 1-nya, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Nah, di sini ketika barang tersebut kita laksanakan menggunakan penyedia pengadaan barangnya misalnya ya, maka yang berwenang melaksanakan adalah Pokja ketika nilainya di atas 200, maka kita bersurat kepada UKPBJ. Ketika nilainya di bawah 200, maka yang berwenang melaksanakan pemilihan adalah pejabat pengadaan, maka kita bersurat kepada SKPD teknisnya untuk melaksanakan pemilihan tersebut, sehingga hasilnya dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat itu sendiri begitu ya. Selama memang Pokmas itu tidak dapat memenuhi begitu ya. Jadi kan tidak mungkin misal semen nggak mungkin Pokmas buat semen gitu ya. Atau besi misalnya Pokmas nggak mungkin buat besi kan gitu. Pada intinya kita diberikan pilihan di sini. Jadi situasi ini seharusnya dapat dikaji bersama ya, dilihat bersama bahwa di dalam proses swakelola itu tidak seluruhnya si peswakelola tadi yang melaksanakan begitu ya. Jangan sampai hal yang sebenarnya tidak bisa dilaksanakan oleh si swakelola tadi dilaksanakan. Ya. Ini sudah jelas dalam Perlem 3 ya, bahwa ada penyedia di dalam swakelola, lakukan mekanisme penyedia begitu ya. Jadi hasilnya itu nanti disampaikan kepada pelaksana swakelolanya bahwa memang ini tidak bisa. Biasakan rapat atau brainstorming terkait dengan tim persiapan, pelaksanaan, pengawasan gitu ya, agar hasil yang ingin kita capai itu terwujud ya dan sesuai dengan aturan-aturan terkini. Mungkin itu ya Pak San ya. Waktu ya, Pak. juga sudah begitu. Betul ya. Pak. Waktu sudah mau maghrib ini Pak. Itu kalau ini salahnya tadi mulainya udah agak sore ya Pak. Iya betul Pak. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi Pak. Hari kapan kita bisa bersambung? Kayaknya hangat nih Pak. Tentang Pak San mungkin sedikit dari saya Pak San. Silakan Pak. Iya Pak, terkait dengan penyelenggara swakelola, kalau kita lihat untuk tipe 4 itu sesuai ketentuan Perlem 3, memang hak progratifnya itu ada di kelompok masyarakat. Yeah. Betul Pak. Hingga keterlibatan dari Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasanya melalui penyedia itu hal yang tidak mungkin juga bisa dipaksakan untuk ke situ. Karena mereka yang memiliki kewenangan untuk itu, kecuali untuk tipe-tipe lainnya. Ya, karena kan Pokja pemilihan sama pejabat pengadaan, kita akan masukkan dia di tim pelaksana. Betul Pak. Gitu. Nah, jadi kalau untuk kelompok masyarakat kayaknya itu hal yang tidak mungkin lah, ada keterlibatan pejabat pengadaan sama Pokja pemilihan di situ. Betul Pak, betul. Yang kemudian yang terakhir Pak, jadi ketika kita sudah memilih bahwa pelaksanaan dakpisik untuk pendidikan ini dilaksanakan secara swakelola, berarti secara otomatis itu kita sudah siap dengan tim penyelenggaranya. Tinggal kita memilih apakah kita memilih tipe yang mana. Tetapi yang perlu dipertegas itu memang kita harus sudah siap dengan itu. Ketika kita sudah memilih swakelola. Nah, jangan sampai ketika kita mau merubah ke penyedia, ini akan jadi pertanyaan lain. Kenapa kemarin sudah dipilih swakelola,
mau diarahkan lagi ke penyedia. Karena ini kan di 2022 ada pilihan, bisa penyedia, bisa juga dengan swakelola. Mungkin itu terakhir Pak San, terima kasih. Ya Pak, betul Pak. Di dalam sekolah penyedia itu bukan penyedia sepenuhnya Pak. Toko pun atau material pun itu disebut penyedia Pak. Jadi kalau misalkan kita di kehidupan penyedia itu CP atau PT itu bukan Pak. Jadi penyedia itu bisa dari material pun, toko pun itu bisa jadi penyedia, gitu Pak. Mungkin waktu sudah menunjukkan mau maghrib Pak, ya kita bisa disimpulkan saja. Mungkin Pak Nur mungkin bisa kesimpulan Pak Nur sambil kita menutup ya Pak Nur ya. Closing statement aja ya Pak San ya. Ya Pak. Jadi terkait pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan atau menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait pemilihan metodologi swakelola ini harus tujuan swakelola itu harus terpenuhi. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai gitu ya. Jangan paksakan walaupun memang dari awal sudah ditetapkan menggunakan metodologi swakelola. Karena begini, karena di awal itu kita nggak tahu konsep swakelola pendidikannya seperti apa. Makanya ketika dalam perjalanan sepenuhnya menggunakan perlam, maka hati-hati. Minimal tujuan tadi satunya sudah tercapai, begitu ya. Jangan sampai dipaksakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perlam itu sendiri. Terima kasih Pak. Oh ya, ya mungkin Bapak Ibu terima kasih atas kedatangannya di ini. Mudah-mudahan materi yang Pak Nur kasihkan bermanfaat kita bersama. Mungkin nanti kita ada sesi-sesi yang lain Pak, seperti nanti hari Senin mungkin ada dari Pak Pidi, di sini ada juga Pak Pidinya. Terus nanti ada saya juga akan memberikan materi juga terkait PBG desa PBG desa juga kayaknya seperti ini Pak, seperti sekarang juga semua pekerjaannya bersama-sama kelola. Mungkin nanti Bapak Ibu materinya nanti saya share di grup ya Pak ya, dari grup masing-masing. Karena saya ini mau nge-share di ini tidak bisa, nggak tahu kenapa Pak. Mungkin nanti saya share di grup masing-masing, saya langsung share. Mohon maaf di sini kita tidak menyediakan sertifikat Pak. Jadi banyak ada yang tadi menanyakan tentang daftar hadir. Mungkin di sini saya sama Pak Nur sama rekan-rekan cuman sharing saja ya Pak Nur ya, sharing saja seperti ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita tidak menyediakan materi sertifikat dan absensi. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi dengan kita berbaca walhamdulillah, acara kita tutup. Mungkin dari saya cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Saya lab semuanya Pak. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, makasih.